Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Good afternoon. Sore. Kalau di Malaysia, selamat petang. Oke. Jadi saya sangat bahagia, sangat senang diundang kembali oleh Ibu Mazi untuk kembali ke Malang ya. Ya, saya sangat merindukan Malang ya. Insya Allah bisa kembali lagi ke Malang ya tahun depan. Oke, topik kita hari ini adalah tentang innovative learning ya, innovative learning strategy untuk modern pedagogi, inovatif pedagogi. Oke. Oke, perkenalkan, nama saya Zamzami Zainuddin, boleh panggil saya Zam. Saya senior lecturer di Department of Curriculum and Instructional Technology di Faculty of Education, University of Malaya di Kuala Lumpur, Malaysia. Saya menyelesaikan PhD di Information and Technology Studies di Faculty of Education di University of Hong Kong. Jadi yang ingin mengenal lebih jauh bisa browsing di umexpert.um.edu.my/zamzami. Mungkin barangkali ada yang ingin melanjutkan S3, bisa melanjutkan di bawah supervisi saya di University Malaya. Baiklah, ya hari ini kita akan berdiskusi tentang innovative learning, sama juga dengan smart learning. Jadi kalau berbicara tentang innovative learning, berarti juga berbicara tentang smart learning environment. Bagaimana cara kita membuat learning kita itu biar smart, ya, biar aktif, biar interaktif, biar engage. Bagaimana kita mendesain pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Dan hari ini banyak sekali metode-metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, ya. Nah, kalau berbicara tentang smart learning, smart learning hari ini berbicara tentang inovasi hari ini tentu tidak jauh dengan yang namanya teknologi, tidak jauh dengan yang namanya digital. Jadi yang disebut dengan smart learning ini adalah kombinasi antara physical learning environment dengan digital or adaptive digital device. Kombinasi antara interaktif, antara physical activities dengan digital activities, bertemunya dua ini disebut dengan smart learning environment. Jadi kalau smart learning environment hari ini, interactive learning ya tidak jauh-jauh dari penggunaan media teknologi. Apakah harus selalu menggunakan media teknologi? Tidak harus selalu menggunakan media teknologi. Nanti di akhir kita juga akan berdiskusi bagaimana mendesain pembelajaran yang interaktif tanpa menggunakan media teknologi. Bisa juga mungkin lingkungan yang tidak support ya, suasana yang tidak support juga mempengaruhi untuk kita mendesain pembelajaran yang relevan untuk mereka. Oke, berbicara tentang smart learning environment, tentu saja we are talking about incorporating digital technology to improve and accelerate learning. Ya, tujuan daripada innovative learning itu adalah untuk improve learning, improve performance, improve learning outcomes, improve motivation, improve engagement, improve interaction. Jadi itu adalah tujuan daripada smart learning, innovative learning, dan tentu menggunakan media digital ya. Nah, kalau berbicara tentang media digital, banyak pelajaran yang sudah kita ambil hari ini, terutama di era post-COVID-19. Di masa pandemik, kita banyak belajar dari di mana kita dipaksakan untuk memahami penggunaan media digital untuk pembelajaran. Oke. Apa beda antara Industri 4.0 dengan COVID-19 pandemic untuk dunia pendidikan? Kalau Industri 4.0 sebelum pandemi itu hanya introduce tentang berbagai macam media teknologi terhadap dunia pendidikan. Big data, artificial intelligence, ya. Kemudian ada augmented reality, VR, ER, semua diperkenalkan, tapi tidak memaksakan. Tapi hadirnya COVID-19 setelah itu memaksakan. Ya, ready or not ready, everyone must be ready to apply technology in education. Dan hari ini kita belajar dari
pandemik itu, bahwa banyak sekali hari ini kita sudah menggunakan media teknologi dalam pembelajaran. Kita bisa webinar seperti sekarang, conference tanpa perlu adanya menghadir secara physical atau face to face. Jadi sangat menghemat secara waktu, menghemat secara tenaga, menghemat secara anggaran. Jadi ini adalah challenge become opportunity, ya. COVID-19 memberikan dampak positif. Di balik musibah positif ada positif, ya, di balik negatif ada positif terhadap dunia pendidikan. Berbicara tentang COVID-19 tentu berbicara tentang digital teknologi. Oke. Beberapa bulan lalu saya menulis di The Jakarta Post tentang what do we expect from post-pandemic education in Indonesia. Nah, dari post-pandemic ini seharusnya kita harus belajar lebih literate terhadap penggunaan media teknologi dalam pembelajaran. Oke, tentu saja challenge kita dapatkan. Setiap transformasi pendidikan, penggunaan media baru pasti ada challenge, pasti ada tantangan. Sama seperti awal-awal penggunaan papan tulis, ya, blackboard. Awal-awal penggunaan papan tulis di dunia itu banyak yang menentang. Sama seperti awal-awal penggunaan Zoom, awal-awal penggunaan online kelas di masa pandemik itu banyak yang menentang, banyak yang tidak bisa menggunakannya, banyak yang challenge, ya, bermasalah. Nah, banyak yang bermasalah. Sama seperti masa-masa di mana papan tulis pertama ada, itu juga banyak yang diprotes karena guru-guru tidak biasa menulis di papan tulis, debunya membuat batuk, ya, kemudian tidak sehat, alergi. Nah, itu sama seperti pandemik saat ini juga. Di masa pandemik banyak juga yang protes. Namun setelah itu berlalu, semua bisa menggunakan papan tulis, semua bisa menggunakan Zoom, tinggal dengan sekali klik. Oke, sebelum pandemik, penggunaan media teknologi dalam dunia pendidikan itu masih sangat minim. Oke, pengajar atau student itu paling hanya mengetahui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, ya. Tapi setelah pandemi kita belajar banyak tentang penggunaan LMS, ya, Learning Management System seperti Moodle, ya. Kemudian ada Google Classroom, Webex, Zoom, hari ini kita bisa Zoom, dan berbagai aplikasi-aplikasi lainnya untuk mendukung pembelajaran secara online. Nah, ini yang disebut dengan challenge become opportunities. Di balik musibah ada sebuah keberkahan, ada sebuah opportunity yang bisa kita dapatkan. Oke, ini COVID-19 and education challenge become opportunities. Dan opportunities ini bisa kita jadikan sebagai cara untuk sebagai jalan way bagi kita untuk mengimprove strategi inovatif learning, inovatif teaching dalam pembelajaran. Oke, COVID-19 and education has supported digital literacy. Nah, semua orang hari ini literate terhadap penggunaan berbagai media teknologi. The practice of smart learning is not new. Jadi penggunaan media interaktif, pembelajaran interaktif learning itu tidak baru dalam pembelajaran. Sudah lama sekali ada. Di setiap masa itu ada inovasi-inovasi tertentu. Tahun lalu ada inovasi di masanya. 10 tahun yang lalu ada inovasi learning juga di masanya. Penggunaan papan tulis itu adalah inovasi. Penggunaan blackboard itu adalah inovasi pada masanya. Penggunaan televisi itu adalah penggunaan handphone itu adalah inovasi-inovasi pada masanya. Nah, sekarang kita berada di masa sekarang. Inovasi apa di masa sekarang? Nah, setiap masa itu memiliki inovasi-inovasi tersendiri. Oke. The evolution of smart learning and innovative learning in education. Nah, mari kita lihat penggunaan teknologi dalam dunia pembelajaran. Nah, pertanyaan, kapan teknologi pertama ada di dunia? Terutama dalam dunia pembelajaran. When was the first time technology available in the world? Teknologi itu sudah lama sekali ada, dari zaman batu, ketika zaman Society 1.0, Society Hunting Society, itu sudah ada yang disebut dengan teknologi. Nah, inilah inovatif teknologi inovasi pada masanya, seperti cave painting. Ya, orang-orang menggambar di dalam goa, membuat painting, itu adalah satu media pembelajaran juga pada masa tersebut. Kemudian teknologi ini juga teknologi pada masa tersebut.
bajak sawah, the plow adalah teknologi pada masa tersebut. Roda, ya, teknologi kalender, teknologi kertas, teknologi pada masa tersebut. Sampai ditemukannya printing press, teknologi modern pertama setelah terjadinya Renaissance di Eropa. Nah, Renaissance itu terjadi setelah setelah bangkitnya Turki Utsmani dan jatuhnya Konstantinopel di Turki, kemudian terjadinya Renaissance, dan di sana mulai bangkit dunia Eropa dengan penemuan-penemuan barunya. Nah, ini kalau kita lihat perkembangan teknologi dari era ke era dalam dunia pembelajaran, itu dari dulu sudah ada abacus untuk menghitung. Itulah inovasi pembelajaran di masanya. Sebenarnya semua alat bisa dijadikan sebagai inovasi. Semua alat bisa dijadikan sebagai inovasi asalkan bisa mempermudah, membantu pelajar untuk belajar. Nah, ini juga media pembelajaran inovasi pada masanya. Nah, ini juga lukisan-lukisan di Goa itu adalah pembelajaran inovasi pada masanya. Oke. Nah, kalau kita lihat ini perkembangan dari industri 1.0 sampai sekarang ada industri 4.0, sebentar lagi kita akan menghadapi industri 5.0 ya. Nah, era berkembang terus berkembang. Hari ini kita menggunakan smartphone. Itu 10 tahun, 20 tahun kemudian penggunaan HP, smartphone, apps itu akan ketinggalan zaman, akan jadul, digantikan oleh teknologi-teknologi terbaru. Nah, kita sudah beralih dari era blackboard menuju smartboard. Oke. Sekarang kita berada di era media sosial. Sangat banyak sekali social network, SNS yang bisa kita gunakan, baik untuk bukan pembelajaran ataupun untuk pembelajaran. Ada dunia game sekarang, ada game-based learning, serious games, ya, simulation, kemudian ada gamification, itu juga media pembelajaran yang sedang ngetren hari ini di dunia pendidikan. Ada Oculus, ya, tidak asing lagi mungkin di Fakultas Ekonomi, mungkin Bu Mazi sudah mempraktekkan, sudah ada. Saya juga baru ada try ya. I have tried waktu ketika saya visit UM di Malang. Saya juga sudah mencoba menggunakan ini Oculus. Nah, dunia virtual. Hari ini kita berada di webinar ya, masih virtual. Mungkin sebentar lagi beberapa tahun ke depan kita bisa melaksanakan webinar secara virtual face to face. Virtual face to face artinya combination antara virtual dengan face to face. Nah, kita bisa webinar seperti ini menggunakan VR, virtual reality ya, menggunakan Oculus misalnya, tapi kita bisa melakukan webinar secara tatap muka tetapi maya seperti ini. Hari ini kita juga berada di era hologram teknologi. Ya, hologram teknologi juga bagian dari yang baru dalam dunia pembelajaran, banyak dipraktekkan, dan mungkin ini adalah alat-alat yang bisa digunakan ya, terutama penggunaan proyektor yang bisa untuk menggunakan hologram. Kemudian ya, kita hari ini berada di era Society 5.0 atau Industri 4.0. Sebentar lagi kita menghadapi era Industri 5.0, yaitu era robot ya, era integration. Kita akan hidup berdampingan dengan robot, dan hari ini pun sudah ada robot-robot itu. Kalau kita misalnya pesan makanan ya, sudah ada semuanya. Nah, pertanyaannya, apakah robot ini bisa menggantikan peran kita pengajar? Mungkin robot teachers. Do you believe that robot teachers can change the role of educators in education? Apa mungkin nggak robot teacher itu bisa menggantikan peran guru? Nggak ada lagi guru-guru, nggak ada lagi guru-guru ikut PPG, semuanya nanti digantikan oleh robot untuk mengajar. Mungkin nggak seperti itu? Oke, jawabannya tidak mungkin, ya, karena guru itu berbeda. Ya, technology isn't the hero educator us. Technology will never replace a great teacher. Jadi guru itu tidak akan pernah tergantikan oleh yang namanya teknologi, tapi guru itu akan tergantikan oleh guru-guru lain yang mampu memahami teknologi gitu. Jadi guru itu will never be replaced by teknologi, tapi guru-guru itu akan digantikan oleh guru-guru lain yang memahami teknologi. Maka bagi setiap guru, termasuk saya sendiri juga masih belajar tentang
masih mempelajari, masih research tentang penggunaan media pembelajaran yang inovatif, yang menggunakan media teknologi, sehingga kita tidak ketinggalan dengan pengajar-pengajar lainnya. Karena saingan kita bukan teknologi, saingan kita itulah guru-guru, dosen-dosen, pengajar-pengajar lainnya yang kreatif. Nah, itu adalah saingan kita. Maka kita harus menjadi pengajar yang kreatif, mencari cara agar kita bisa mengajar secara kreatif. Gitu. Oke, berbicara tentang innovative learning, berbicara tentang smart learning environments, berbicara tentang emerging technology in education. Oke, hari ini banyak sekali penggunaan media-media teknologi dalam pembelajaran. Setiap tahun itu berubah-ubah. Oke, setiap tahun terus berubah. Misalnya ada analytics for student access, ada open educational resources ya seperti MOOC, ada VR, ER, ada adaptive learning, kemudian berubah lagi, ada artificial intelligence. Nanti kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana menggunakan AI dalam pembelajaran, membuat satu konten mungkin. Nah, sebentar lagi. Blended learning juga, dan micro credential, ada learning analytics, quality online learning. Ya, banyak sekali yang setiap tahun terus diupdate tentang penggunaan media-media pembelajaran terbaru dalam dunia pembelajaran. Oke, apa manfaat daripada penggunaan innovative learning dalam pembelajaran? Yang pertama tentu fleksibel ya, fleksibel learning. Daripada kita hanya sekedar mendengar, lebih bagus kita langsung mempraktekkan, atau daripada kita menulis di papan tulis, lebih bagus kita menggunakan interaktif whiteboard atau virtual atau augmented reality. Karena hari ini generasi hari ini itu lebih malas untuk membaca teks, tapi lebih senang visual, lebih senang untuk melihat, menonton. Seperti misalnya YouTube ya, video-video gitu. Jadi bagaimana kita membuat inisiatif, misalnya mengubah teks menjadi video. Nah, nanti kita lihat aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengubah teks. Nah, dari teks langsung bisa di-convert otomatis menjadi video. Jadi orang-orang kadang-kadang generasi sekarang itu lebih senang untuk melihat video YouTube daripada membaca jurnal, membaca artikel yang berhubungan dengan teks. Nah, itulah cara-cara yang bisa kita gunakan untuk membuat pembelajaran inovatif dan interaktif. Juga time saving ya, seperti hari ini kita time saving, saya tidak perlu ke sana, Anda tidak perlu ke sini, ya juga cost juga saving. Ini adalah nah ini juga penggunaan VR misalnya, kita bisa langsung immersive learning, terlibat langsung dengan dunia tersebut. Seperti misalnya kita belajar tentang sejarah. Nah, daripada kita bercerita tentang sejarah, lebih bagus kita langsung datang ke tempat tersebut misalnya menggunakan VR, virtual reality. Ingin tahu bagaimana Firaun, ingin tahu bagaimana Mesir, ya tinggal gunakan itu saja, ya pergi ke piramid gitu. Ingin melihat bagaimana suasana misalnya di satu tempat ya di Amerika, di mana-mana gitu, tinggal datang ke sana menggunakan yang namanya virtual reality. Ini yang disebut dengan real world ya, immersive learning. Kita langsung terlibat dengan dunia nyatanya. Nah, kemudian juga tentu pembelajaran hari ini fun dan menyenangkan, terutama untuk anak-anak sekolah gitu. Kenapa? Karena hari ini mereka di luar sekolah menghabiskan waktu untuk fun. Oke. Nah, hari ini sekolah nggak boleh kalah dengan kegiatan yang fun di luar sekolah. Dulu ketika kita misalnya masih muda-muda, masih kecil-kecil, kenapa kita senang datang ke sekolah? Karena di sekolah itu fun, nggak ada nyangkul. Di sekolah mungkin nyangkul, pergi ke sawah, kemana-mana, melelahkan. Ketika kita dulu pergi ke sekolah, walaupun nggak ada teknologi, tapi menyenangkan di sekolah, karena lebih menyenangkan daripada dunia luar. Nah, hari ini bagaimana kita membuat sekolah itu lebih menyenangkan daripada dunia luar? Kalau di dunia luar itu sudah ada yang menyenangkan seperti ini, menggunakan teknologi-teknologi seperti ini, maka di sekolah, di kampus juga harus lebih menyenangkan daripada di dunia luar. Sehingga dunia kampus itu tidak menakutkan gitu. Jadi dunia kampus itu menyenangkan. Oke, itu mengapa kita perlu menggunakan media-media untuk interactive learning. Kemudian interactive learning itu harus engage, ya, harus engage. Engage itu baik secara engage itu artinya participation ya, berpartisipasi, penasaran, interest, ya, optimis, ya.
memberikan perhatian, itu disebut dengan engagement, participation. Engagement itu ada 4. Dia engage secara emosional, ya, emotional engagement itu disebut dengan affective atau feeling, ya. Dia merasa fun, enjoy, penasaran, tertarik, ya, confidence menyampaikan sesuatu, enthusiast, itu semua perasaan dia bahagia. Behavior, action dia juga bagus. Dia datang ke kelas, semangat, dia bertanya, collaboration, participation, persistent, independent, disebut dengan behavioral engagement, action engagement. Ada juga cognitive engagement. Dia problem solving, ya, dia menghafal, konsentrasinya bagus, critical thinking, memberikan ide-ide yang bagus, disebut dengan cognitive engagement. Nah, ini yang sering dilakukan riset atau diskusi tentang innovative learning. Innovative learning itu harus membuat student itu motivasi, terutama intrinsic motivations. Emosinya, kalau engagement, emosinya engagement, behavioralnya engagement, kognitifnya engagement juga. Agentic, apa itu agentic engagement? Agentic engagement itu adalah inisiatif. Biasa untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah dewasa seperti mahasiswa S2, ya, ketika kuliah punya agentic engagement, punya inisiatif. Nah, bagaimana memotivasi kawan-kawan biar mau belajar, bukan hanya kita sendiri. Bagaimana kita mengajarkan orang lain mau belajar. Punya inisiatif, misalnya ketika disuruh membuat grup, cepat langsung membuat grup kelompok-kelompok gitu. Punya inisiatif karena sudah dewasa gitu. Itu disebut dengan agentic engagement. Punya feedback, memberikan feedback juga, bagaimana meningkatkan improve teaching learning. Itu disebut dengan agentic engagement. Dan banyak untuk adult learners, seperti mahasiswa S2, S3. Mereka biasanya mahasiswa-mahasiswa ini yang lebih sangat senang untuk sharing pengalaman, karena sudah banyak pengalaman di luar. Jadi mereka mahasiswa-mahasiswa adult learners ini biasanya melingkan hubungan antara experience dengan teaching, dengan learning mereka. Mereka menghubungkan antara pengalaman mereka di luar, misalnya menjadi guru di luar, bekerja di kantor, dengan ilmu yang mereka dapatkan di luar. Itu adalah karakteristik daripada pembelajar adult. Oke. Nah, ini kalau bicara tentang innovative learning, berbicara tentang learning engagement, dan kita harus membuat student-student itu satisfied dengan engagement ini. Nah, riset saya tentang games, nah kita akan melihat berbagai macam games yang bisa diterapkan dalam dunia pembelajaran. Ini juga disebut dengan innovative learning, ya, karena game itu membuat adiktif. Nah, bagaimana kita mengambil nilai adiktif itu membuatnya positif, membuat pelajar-pelajar adiktif untuk belajar, tapi bukan adiktif bermain game, tapi adiktif untuk belajar. Oke. Yang pertama ada online game yang bisa diterapkan. Online game ini banyak sekali, apps itu banyak sekali. Kalau kita search apps, itu yang paling banyak adalah English, belajar bahasa. Belajar bahasa Inggris banyak sekali apps-nya itu di Android, mobile apps, oke, di Play Store, bisa kita download. Ini disebut dengan online games atau MED, itu bermain game-based learning. Bermain games untuk mengimprove bahasa Inggris, vocabulary, writing, ya. Banyak apps sekarang untuk improve TOEFL, IELTS, untuk academic writing. Nah, ini disebut dengan online games. Tinggal kita search saja, baik itu website ataupun apps. Kemudian ada offline. Apapun yang menggunakan misalnya seperti Scrabble, ya, Dominoes, puzzle, alat-alat media-media yang bisa kita gunakan sendiri, kita gunting-gunting, semua itu juga bagian daripada game, tapi dia offline, itu bisa juga kita terapkan untuk membuat pembelajaran yang inovatif gitu. Bahkan rangkaian daripada daun-daun misalnya di hutan-hutan itu, ada guru-guru yang lebih kreatif seperti itu, nggak ada teknologi di tempat itu. Belajarnya mungkin agak pedalaman di hutan, tapi guru itu kreatif. Ya, guru itu kreatif. Dia tahu bagaimana membuat student itu participate. Oke. Kemudian dia membuat media-media yang tidak mesti menggunakan teknologi, media apapun bisa gitu. Kemudian ada game yang disebut dengan non-digital games. Non-educational game. Okay. Digital non-educational games, misalnya seperti Pokemon, tapi bisa diterapkan untuk pembelajaran untuk dunia pendidikan gitu, atau Minecraft, ya. Kemudian ada serious game. Nah, serious game ini biasa selalu berhubungan dengan simulasi. Serious game ini biasa digunakan untuk dunia-dunia yang praktek langsung, misalnya seperti aviation, ya, seperti military games, health, operasi, ya, surgery di rumah sakit.
kemudian ada security, military, recruitment games. Nah, itu biasa disebut dengan serious game, dan selalu dia berhubungan dengan yang namanya simulation. Oke. Kemudian serious game ini sekarang juga sudah digabungkan dengan VR ya, virtual reality. Dengan menggunakan virtual reality, kita langsung bisa bermain game dengan dunia yang nyata ya. Terakhir ada gamification, disebut dengan game thinking ya. Gamification ini bukan bermain game, tapi kita mengadopsi nilai-nilai, mencuri nilai-nilai daripada games itu yang positif, kita terapkan di luar game. Seperti misalnya competition, challenge, reward, punishment ya. Kemudian kita terapkan bukan dalam dunia game, dalam dunia biasa seperti kita. Itu disebut dengan gamifikasi. Oke. Nah, ini research kami tentang gamification. Oke. Nah, banyak istilah-istilah gamification dalam pembelajaran. Ada gamified learning, gamified e-learning, gamified flip learning, gamified blended learning, gamified assessment. Oke. Nah, kami juga kalau misalnya klik di Google Scholar tentang gamified flip classroom. Flip classroom itu kan terbaru, tapi sekarang nggak baru lagi. Maka kami membuat sesuatu yang novelty dengan gamified flip classroom. Kalau search di Google kita gamekan. Oke, semua bisa kita gamekan. Assessment bisa juga kita gamekan. Namanya gamified assessment. Ada pembelajaran seperti project based learning. Jangan hanya di project based learning, tapi di gamified project based learning. Jadi semua bisa di gamified kan, sehingga menjadi satu hal yang baru. Misalnya gamified inquiry based learning, gamified flip classroom udah kami inisiasikan. Nanti bisa buat yang baru. Itu kalau dibuat yang baru itu cepat ini publish inovasi terbaru itu. Gamified case based learning, jadi digamekan, di-challenge-kan game itu. Misalnya gamified project based learning misalnya yang bisa mencapai project 30%, 40% dikompetisikan gitu. Berapa persen sudah project yang dicapainya gitu. Jadi seperti ada misi menyelesaikan project. Nah, jadi menyelesaikan project itu seperti bermain game. Jadi kita fun, menyelesaikan sudah berapa 70%, sedikit lagi 100%. Nah, sudah mencapai 100% gamenya selesai gitu, dikasih time berapa lama untuk menyelesaikan project. Jadi seperti bermain game, tapi seperti sedang bermain game, tapi bukan bermain game, feeling like game. Itu disebut dengan gamified, ya, gamifikasi. Semua hal bisa kita gamifikasi, bahkan diri kita sendiri bisa kita gamekan. Kita challenge diri kita sendiri. Hari ini harus menulis berapa halaman, besok harus berapa halaman. Hari ini harus membaca berapa halaman, besok harus berapa halaman. Itulah kita challenge diri kita. Kita kasih reward untuk diri kita. Kita kasih punishment untuk diri kita. Itu juga disebut dengan gamifikasi. Ya, nanti kita naik level, naik kelas gitu. Nah, ini disebut dengan gamifikasi. Gamifikasi itu berbeda dengan game based learning. Kalau game based learning sudah lama ada dari tahun 2000-an, yaitu dengan bermain game untuk improve learning, tapi gamifikasi ini baru-baru ada di tahun 2014 mulai populer, yaitu mengadopsi sistem nilai-nilai game yang dulunya itu banyak diterapkan di dunia bisnis. Ya, di dunia bisnis banyak diterapkan ini. Kalau berbicara tentang game, ini adalah nilai elemen-elemen daripada games. Nah, kalau nanti membuat riset tentang games, ya, menulis tentang games, pasti ada kata-kata ini akan digunakan nanti. Ada dynamic, ada mekanik, ada komponen. Yang paling besar itulah dynamic, di dalamnya ada relation, progression, constraint, turun lagi ke mekanik, ya. Turun lagi ke komponen. Komponen itu adalah reward yang bisa kita berikan. Ada leaderboard, ya, ada leaderboard. Kami pernah melakukan riset juga tentang penggunaan sistem gamifikasi menggunakan leaderboard, tapi tidak menggunakan teknologi, yaitu di sekolah menggunakan papan leaderboard biasa. Jadi setiap hari itu anak-anak itu orang tua juga bisa melihat siapa yang paling atas rankingnya, setiap performance-nya, baik itu performance attitude-nya, performance apapun bisa kita buat itu. Jadi orang tua itu bisa melihat seperti kompetisi hidup leaderboard. Nanti besok berubah lagi gitu. Ataupun misalnya ada juga sekolah misalnya yang menerapkan sekolah tahfizul Quran, hafal Quran. Itu bisa juga menggunakan sistem gamifikasi, men-challenge berapa page dia sudah menghafal hari ini, ya, nanti naik peringkat berapa page lagi itu. Seperti men-challenge. Nah, itu disebut dengan sistem gamifikasi. Nah, ini adalah elemen-elemen daripada gamifikasi dalam dunia pembelajaran, ya. Banyak sekali apps-apps yang bisa digunakan. Mungkin Kahoot, Quizzes ya sudah sangat familiar. Itu adalah sistem gamified assessment quiz
yang sering digunakan untuk pembelajaran. Ada Duolingo untuk pembelajaran bahasa, Socrative, Gimkit juga sama dia seperti Quizizz dan Kahoot. Dan sekarang banyak juga LMS yang sudah mengintegrasikan bukan hanya sekedar dapat poin, dapat poin, tapi ada ranking, ada badge, ada leaderboard, ada quest, ada elemen-elemen lain dalam assessment. Nah, jadi assessment ini tidak membosankan, bukan hanya sekedar dapat skor ya. Kemudian, ini kami juga memperkenalkan tahun 2020 Gamify Formative Assessment. Jadi kalau menggunakan Kahoot, Socrative, dan Quizizz itu namanya adalah Gamified Assessment. Kita menggamifikasikan assessment. Oke. Kemudian ya gamification, ya ini udah. Oke. Ini juga ini ketika saya di Hong Kong, kami mendesain satu aplikasi yang disebut dengan Reading Battle. Jadi anak-anak di Hong Kong itu ranking PISA yang sangat tinggi. Kalau lihat ranking PISA, Program for International Student Assessment, itu yang tinggi-tinggi rankingnya itu Hong Kong, Singapura, yang Chinese base. Karena mereka bacanya itu luar biasa. Bacanya, math-nya, science-nya itu sangat tinggi, luar biasa. Jadi di sana dapat dana hibah yang sangat besar di University of Hong Kong. Kebetulan supervisor saya dan saya jadi membernya dan mendesain satu aplikasi disebut dengan Reading Battle. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi berkompetisi membaca. Semakin banyak buku yang mereka baca, semakin tinggi ranking mereka di seluruh Hong Kong. Dari sekolah mana mereka itu adalah kompetisi membaca. Nah, itu terus ada dapat reward daripada government, dapat reward. Dan setelah mereka membaca, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab di sana. Buku apapun ada, dari buku science, ya, history, ya, pictures book, ya, fable, semua, ya, non fiksi, semua ada, semua sudah di-e-bookkan, semua sudah digitalkan, dimasukkan ke situ. Dan juga bisa baca secara printed ada juga. Jadi seperti berkompetisi. Jadi mereka tidak lagi bermain game seperti game-game poker di Indonesia. Jadi mereka bermain game membaca. Game mereka itu membaca. Kalau kita misalnya anak-anak kita masih bermain game-game yang PS misalnya, tapi mereka di sana sudah bermain game membaca. Jadi baca buku itu seperti bermain game. Jadi anak-anak itu semua pakai kacamata. Kalau misalnya sering melihat, semua pakai kacamata. Kemanapun mereka pergi itu selalu membawa buku atau paling tidak iPad yang ada e-book. Karena mereka mendesain media-media yang inovatif untuk pembelajaran. Salah satunya adalah Reading Battle. Jadi mereka itu battle, sama-sama itu berkompetisi, siapa yang paling tinggi nilainya untuk membaca. Oke. Nah, sama seperti misalnya Gojek. Gojek juga menerapkan sistem gamifikasi. Ketika mereka riding, ketika mereka membawa motor, mengantar penumpang, mengantar makanan, itu mereka seperti sedang bermain game, merasakan sedang bermain game. Harus berhadapan dengan, harus tepat waktu untuk dapat reward bintang 5, kemudian harus dapat reward komen yang positif, feedback yang positif. Jadi mereka harus betul-betul seperti sedang bermain game gitu. Nah, ini juga ya. Jadi dunia shopping hari ini menerapkan sistem gamifikasi. Semakin banyak kita belanja, semakin addicted kita, semakin dibuat kecanduan seperti bermain game, belanja seperti bermain game, ingin belanja lagi. Nah, sistem gamifikasi dalam pembelajaran seperti itu, ingin membaca lagi gitu. Nah, mungkin ada ketika kita menerapkan sistem Kahoot yang paling simple atau Quizizz. Setelah selesai itu pasti ada beberapa student yang lagi dong bu gitu. Itu adalah sistem daripada yang tidak sengaja membuat kita kecanduan untuk ingin lagi. Nah, elemen-elemen seperti itu, elemen-elemen game seperti itu yang diterapkan dalam pembelajaran untuk membuat nilai positif ya. Nah, seperti ini juga ya. Nah, ini juga banyak sekali dalam dunia bisnis. Dalam dunia running sport ada juga apps yang digunakan. Nah, ini apps yang saya gunakan untuk running misalnya. Kalau kemarin bisa running 3 km 20 menit, besok bisa running lebih cepat lagi. Nah, ini adalah untuk memotivasi diri kita. Ya, apps yang bisa digunakan untuk memotivasi diri kita. Untuk membersihkan rumah ada juga apps. Apps gamifikasi bisa kita download. Hari ini sudah bersihkan apa aja? Toilet, dapur, seberapa bersih. Nanti kita conteng-conteng dapat poin gitu. Nah, ini ada juga Hebatika. Hebatika ini adalah untuk self gamification.
bagaimana kita untuk menggamifikasikan diri kita dalam menulis tesis, misalnya mahasiswa S2 hari ini berapa halaman sudah ditulis, nah, besok berapa halaman lagi, kalau hari ini menulis 2, besok nulis 1, itu turun kelas, turun peringkat, nanti dapat hukuman gitu. Ini adalah salah satu contoh sistem gamifikasi yang bisa diterapkan untuk memotivasi diri kita, namanya habitika, ya. Ada habit, ada daily list, ada to do, what I need to do hari ini, apa yang harus aku kerjakan hari ini, harus sangat sistematis gitu. Jadi kehidupan itu sangat sistematis. Hari ini jam sini menggunakan ini. Reward yang didapatkan juga ada di sampingnya itu. Nah, inilah salah satu sistem yang bisa digunakan untuk menggamifikasi diri kita. Ya. Nah, ini kita lihat. Life is a competition, not with others. Menggunakan sistem gamifikasi ini sebenarnya kita bukan berkompetisi dengan orang lain, tapi kita berkompetisi dengan diri kita sendiri untuk menjadi better and better, ya. Today must be better than yesterday, and tomorrow must be better than today. Itulah sistem gamifikasi. Oke. Nah, kalau berbicara tentang interactive learning, juga berarti kita berbicara tentang interaction. Jadi interactive learning itu harus ada interaction antara student dengan instructor, dengan guru, dengan pengajar. Sir, you are mute, sir. I can hear your voice. Oh, mute. Oke. Sudah lama mute belum? Belum, sir. Oh, belum. 3 menit. Oke. Tertekan mute di atasnya. Oke, sorry. Salah satunya adalah ini, apa namanya? Oke, sorry. Oke, ini. Ya tadi saya tentang apa? Tentang interaction. Jadi untuk interactive learning itu harus ada 4 komponen yang harus dicapai, yaitu interaction antara pengajar dengan student dengan student dengan konten, dan student dengan teknologi, ya. Nah, ini salah satu media interaktif sekarang juga yang banyak digunakan untuk mengartikan PowerPoint, di mana student bisa langsung komen dengan dalam PPT, dalam presentation pengajar, sehingga PPT itu bukan hanya belong to teacher, tapi PPT presentation itu juga belong to student. Student bisa langsung coret-coret presentation yang dipresentasikan oleh dosen di depan kelas. Nah, seperti inilah salah satu yang saya gunakan di Malang, ketika di Malang. Nah, inilah salah satu yang menggunakan sistem Mentimeter. Juga bisa misalnya menggunakan vocabulary. Kita mengajarkan vocabulary, bisa juga misalnya hari ini coba sebutkan 5 vocabulary yang sudah Anda hafal. Nah, bisa menggunakan cloud word seperti ini. Nah, bisa juga menggunakan open question seperti ini, dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran inovatif, ya. Canva juga mendesain apapun sekarang mudah sekali menggunakan Canva, video, ya, poster, ya, infografik, semuanya ada di Canva. Template-nya sudah ada, tinggal kita tarik-tarik semua sudah jadi gitu. Jadi sangat simpel dunia hari ini, sangat instan. Semua orang bisa menjadi content creator, ya, bisa membuat konten-konten, video, poster, blog, apapun itu, ya. Genially ada juga, bisa membuat konten apapun di sini. Nah, kemudian ada pembelajaran lagi yang sekarang ngetren, flip classroom, tapi sudah tidak terlalu ngetren lagi, yaitu memberikan, yaitu student itu di kelas tidak lagi mendengarkan ceramah, tetapi mereka lebih berdiskusi karena konten itu sudah diberikan sebelumnya, ya, pre-class lectures, merecord lectures, kemudian memberikan kepada student di luar kelas. Project based learning juga lagi ngetren mungkin di Indonesia, ya, berbasis output, ya, outcome, berbasis produk, yaitu project based learning, yaitu untuk mencapai highest level of thinking, ya, higher order thinking skill, yaitu creating. Jadi tujuan daripada project based learning itu kan menciptakan satu produk, produk apapun itu. Nah, karena yang disebut dengan kecerdasan tertinggi itu adalah kita ada satu produk apapun itu dari hasil pembelajaran, maka itu sangat relevan diterapkan metode project, ya. Project based learning itu adalah
pembelajaran yang bersifat longitudinal, dia panjang, dia bersifat lama, bersifat satu proyek itu diselesaikan bukan hanya 1-2 kali meeting, tapi continuous. Berbeda dengan problem. Pernah dengar problem based learning ya? Problem based learning ya diselesaikan di 1-2 kali meeting dah siap. Tapi project based learning ini diselesaikan dengan waktu yang panjang, sehingga proyeknya itu continuous sampai akhirnya selesai di pertemuan terakhir gitu. Nah, ini penggunaan Oculus juga sangat familiar. Ini saya juga ini waktu di Malang, Bu Mazi, saya belajar juga ini menggunakan Oculus di Malang, juga lagi ngetrend sekarang ya, dunia metaverse. Nah, ini juga dunia metaverse. Juga ada AI sekarang, AI ya, artificial intelligence juga sekarang sedang ngetrend. Bisa kita ubah speech menjadi teks ya. Sekarang nggak usah lagi nulis. Kalau misalnya malas nulis ya tinggal ngomong aja langsung ini ya. Misalnya kita malas untuk nulis, itu bisa langsung kita dari voice bisa langsung berubah menjadi menjadi teks. Ya, bisa menggunakan Microsoft Dictate ya. Buka Microsoft, tekan Windows plus HH. Itu langsung ada di atasnya, langsung ketik dengan mulut langsung keluar, ataupun di Google Doc voice typing tinggal Control plus Shift plus S, oke, atau di tool ya, tool dan voice typing itu juga bisa kita gunakan itu. Nah, kemudian juga kita menggunakan AI juga bisa untuk smart content creation. Jadi AI hari ini dia bisa membuat digital textbook. Oke. Nah, digital textbook misalnya menggunakan live worksheet ya, kita bisa menggunakan digital assessment di sini, ataupun kita bisa menggunakan mengubah ini dia teks menjadi video. Hari ini mungkin agak malas, banyak generasi hari ini malas untuk membaca teks-teks. Kita ubah dari teks itu langsung dikonvertkan menjadi teks video. Biasa menggunakan ini. Bisa menggunakan Lumen 5 ya, bisa dipraktekkan ini. Jadi AI itu langsung mensummary teks-teks penting ya, teks penting menjadi satu video. Nah, video itu nanti bisa ditonton. Nah, guru bisa membuat ini. Misalnya ada satu teks yang agak panjang, itu bisa dibuat menjadi ini Lumen 5 menjadi video. Jadi siswa itu bukan hanya membaca, selain membaca dia juga bisa menonton. Kontennya sama sih sebenarnya. Jadi dia bisa juga mendengar ataupun bisa melihat gitu. Nah, ini salah satu yang bisa digunakan menggunakan AI ya, artificial intelligence. Atau menggunakan Note 5. Nah, bisa juga menggunakan Note 5. Nah, ini voice. Ya, voice. Lagi mungkin saya bisa tunjukkan. Banyak sekali voice sekarang yang teks itu bisa langsung jadi suara gitu. Mungkin kita ingin malas untuk bukan orang yang tipikal suka membaca, tapi kita bisa copy paste semua teks itu, kita tempelkan ke Note 5, kemudian kita download jadi podcast, jadi MP3. Tinggal kita dengar sambil tiduran gitu. Sampai kita tertidur. Itu bisa juga. Ataupun ini bisa juga diberikan kepada siswa. Misalnya bukan hanya teks artikel saya diberikan kepada siswa, tapi juga ini voice ini. Apalagi mungkin ada siswa yang disabilities, ini sangat mendukung, yang tidak mungkin kurang bisa melihat, ya bisa digunakan ini untuk mendengar. Jadi teks-teks itu bisa di-convert menjadi suara ya. Untuk assessment bisa juga AI hari ini. Jadi Copilix, Gradescope, ada assessment seperti essay, itu kan kalau ada 100 student memeriksa essay itu lama sekali. Jadi bisa menggunakan seperti Copilix, Gradescope, tinggal kita upload, sistem AI itu akan bekerja, mengecek semua, berapa nilai yang cocok kita berikan untuk student ini. Jadi AI ini yang bekerja untuk memberikan nilai. Tinggal nanti kita konfirmasikan, betul nggak AI ini memberikan gitu. Dia juga bisa cek plagiat ya, seperti Gradescope ini sudah dibeli oleh Turnitin. Jadi ini adalah banyak sekali kalau kita belajar menggunakan media teknologi, banyak sekali bisa membantu pengajar-pengajar supaya pembelajaran itu bisa lebih memudahkan, lebih
interaktif ya. Nah, smart learning environments dia bisa menggunakan teknologi, low teknologi atau tanpa menggunakan teknologi. Nggak semestinya harus nggak semua harus menggunakan teknologi. Ada yang tidak menggunakan teknologi juga bisa, ya. Oke. Ya, seperti ini misalnya, bisa belajar di hutan, tidak menggunakan teknologi, ya. Jadi, let's be creative teachers to produce smart learning environments. Jadi kuncinya sebenarnya itu ada pada creative teachers. Walaupun smart teknologi yang kita gunakan, tapi teachers tidak kreatif, tidak juga membuat pembelajaran interaktif ya, karena kuncinya itu ada pada si pengajar sendiri. Bukan hanya konten yang sangat advance, tapi pengajarnya itu kurang interaktif, kurang bisa menggunakan, membawa kelas menjadi interaktif, tidak akan interaktif juga. Kemudian, nah kalau berbicara tentang pembelajaran inovasi tanpa menggunakan teknologi, itu sekarang yang sedang digencar-gencarkan oleh SDG 4. Ya, SDG 4 to achieve 2030. SDG 4 itu artinya quality education, ya, ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunity for all. Jadi hari ini terjadi digital gap kan, banyak yang tidak bisa juga mengakses digital di berbagai pelosok di mana-mana. Jadi pembelajaran itu harus equal, ya, bukan hanya orang yang punya teknologi saja yang harus kreatif inovatif. Sekolah-sekolah yang tidak ada teknologi, yang tidak ada electricity, internet juga bisa sebenarnya diarahkan kepada pembelajaran yang inovatif ya. Mungkin guru-guru di sana mungkin kita bisa juga belajar dari guru-guru di sana bagaimana mereka mengajar anak-anak nelayan misalnya, anak-anak di tengah-tengah hutan. Jadi pembelajaran juga disesuaikan. Jadi pembelajaran inovatif itu juga disesuaikan dengan apa yang diminati oleh siswa tersebut gitu. Nah, ini adalah salah satu target dari United Nations untuk mewujudkan pembelajaran yang equitable. Jadi pembelajaran yang kreatif inovatif bukan hanya milik mereka yang sekolah-sekolah unggul, sekolah kaya saja, tapi pembelajaran yang fun, anak-anak di tepi pantai, di tengah hutan juga bisa merasakan pembelajaran yang fun dan menyenangkan, tentu saja dengan guru-guru yang kreatif. Dan saya rasa juga di sini banyak guru-guru yang luar biasa ya, guru-guru kreatif. Oke. Kemudian nah, seperti ini juga bisa menggunakan berbagai media ya, gunting jadi media pembelajaran. Itu juga bisa pembelajaran yang inovatif gitu. Nah, project based learning tanpa menggunakan teknologi bisa juga untuk pembelajaran yang inovatif ya, berbasis project seperti ini, ataupun belajar di alam ya, seperti sekolah-sekolah alam misalnya, learning in nature, itu juga bagian daripada pembelajaran-pembelajaran yang interaktif dan inovatif yang bisa dipraktekkan. Oke. Ini ada contoh bagaimana hologram ya. Ini bagus video ini. Hologram diciptakan. Bentar ya. Ada video di mana hologram bisa diciptakan menggunakan kardus biasa. Saya copy paste. Mungkin sebentar lagi. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan diskusi, Ibu Mazi. Sekian presentasi saya. Mungkin ada yang ingin sharing, ingin berdiskusi. Ini video ini sangat bagus ini. Bagaimana menciptakan hologram menggunakan kardus seperti ini, bisa di search ya, bisa di search di YouTube. Bukan nih, tidak ini. Nah, inilah salah satu contoh-contoh kreatif yang bisa diterapkan, tapi tidak menggunakan teknologi yang advance, yang disebut dengan low tech, ya, low technology media, tapi bisa membuat pembelajaran yang interaktif, gitu. Dan ide-ide ini biasa ada di Indonesia, ya, di daerah-daerah yang kalau di tempat-tempat yang teknologinya sudah agak sedikit advance,
itu mungkin tidak ada ide-ide seperti ini. Mungkin ide-ide seperti ini ada di daerah-daerah yang teknologinya tidak ada, tapi terpaksa mereka mencari ide-ide yang kreatif. Bagaimana anak-anak itu bisa belajar inovatif seperti ini. Gitu. Sekian, ada yang ingin bertanya, berdiskusi. Saya ingin juga belajar dari teman-teman di sana. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Zam, luar biasa. Saya nikmat gitu mendengarkannya, 1 jam itu nggak terasa gitu, Dr. Zam. Jadi Bapak Ibu peserta, jadi Dr. Zam ini sudah pernah saya undang selama seminggu di mahasiswa S1 gitu. Mahasiswa saya itu ketagihan gitu. Mahasiswa saya itu ketagihan, Bu, undang lagi dong, undang lagi. Sehingga ini kami undang tapi Zoom. Tapi kayaknya sayang sekali kalau pengalaman-pengalaman penting seperti ini tidak saya share ke mahasiswa PPG, juga kepada mahasiswa S2 PBM, sehingga ini adalah kesempatan yang luar biasa. Bapak Ibu bisa bertemu dengan Dr. Zam, sehingga silahkan Bapak Ibu tadi yang dijelaskan Dr. Zam itu sangat relate sekali dengan yang kita pelajari. Yang di mahasiswa S2 PBM beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang problem-based learning, project-based learning, experiential learning, seperti itu. Kemudian yang di mahasiswa PPG, semuanya PBL, problem-based learning, dan project. Karena memang di SMK, Dr. Zam, Bapak Ibu Guru ini semuanya SMK, Dokter. Jadi hampir 80% peserta kita ini adalah pengajar di SMK. Jadi di kementerian itu diminta guru-guru menerapkan model pembelajarannya ini yang problem based learning sama project. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Dr. Zam. Nah, namun ada beberapa teknologi yang harus kita komparasikan dengan kegiatan pembelajaran itu sehingga nanti pembelajaran itu bisa bermakna untuk peserta didik. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Baik itu mahasiswa PPG maupun mahasiswa S2 PBM, silahkan. Karena ini sama-sama mahasiswa pasca, Dr. Zam, jadi yang S2 PBM, yang PPG ini juga mahasiswa pasca, gitu ya, karena di bawah naungan pasca sarjana. Silahkan Bapak Ibu. Ya, Ibu. Silakan, siapa Bu? Dr. Zam bisa di stop dulu sharingnya. Ya, oke. Tidak ada raise hand-nya mana, Bun? Saya Oke, Bu Juwairia. Silakan Bu Ria, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Zamzami Zainuddin, Ibu Mazi selaku dosen pengampu materi ini, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau tanyakan dengan Pak Dr. Zamzami. Kami sekarang menggunakan kurikulum Merdeka, Pak. Agak sulit saya menerjemahkannya dalam bahasa Inggris. Ini, what is the current situation of Malaysia curriculum right now? Jadi apa sih yang dipakai kurikulum di Malaysia sekarang? Lalu yang second, who are the people responsible in designing kurikulum in Malaysia? Kalau di Indonesia kami bukan guru yang membuat kurikulum, tapi pemerintah itu sendiri. Jadi kadang-kadang kami hanya menerima saja. Lalu yang ketiga, ini tentang kesejahteraan guru. How is the teacher well-being in Malaysia? Begitu, Dokter. Itu saja. Selebihnya saya minta tolong materinya Oke, Dr. Zam. Langsung jawab aja. Terima kasih. Boleh. Silakan Dr. Zam. Nah, mungkin kita diskusikan ya. Nanti mungkin Bu Mazi juga bisa menambahkan. Kurikulum di Malaysia. Oke. Yang pertama, kalau di Malaysia itu memang sistem sekolahnya SD 6 tahun, sistemnya pertama. Kemudian mereka namanya secondary school di sini, sistem British ya. Kalau kita kan 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Kalau di Malaysia itu sistem British 5 tahun, 5 tahun langsung. 5 tahun, namanya secondary school. 5 tahun, SMP, SMA gabung. Nah, setelah itu, setelah mereka tamat 5 tahun, mereka nggak langsung masuk kuliah kalau di sini. Kalau kita kan di sana, di Indonesia, lulus SMA kelas 3 langsung kuliah. Kalau di sini enggak. Di sini harus masuk namanya matrikulasi 1 tahun. Mereka ada namanya college matriculation di sini.
college matriculation. Nah, setelah masuk college matriculation, mereka baru bisa masuk ke kampus. Nah, di college matriculation itu mereka itu baru tahu kemana arah jurusan mereka, sehingga di sini nggak ada yang salah jurusan. Nah, gitu. Karena 1 tahun dipersiapkan untuk college matriculation, dan di sini ada yang namanya politeknik. Nah, kalau politeknik di sini biasa orang-orang yang nilainya rendah di segi apa namanya, di segi kemampuan akademik, tapi punya kemampuan yang bagus di segi skill hands-on practice ya. Jadi mereka semua diarahkan tidak boleh masuk ke kampus, tapi masuknya ke kampus-kampus politeknik. 1 tahun itu betul-betul dipersiapkan untuk masuk ke universitas. Mata kuliah umum itu mereka di kampus tidak ambil lagi, karena sudah ambil di masa-masa college matriculation. Itulah sistem pendidikan kalau di Malaysia, dan ini sama juga dengan di Australia ya, di Inggris. Ya, sistemnya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kurikulum mereka itu, kalau pelajaran mereka itu ada pelajaran wajib dan ada pelajaran yang opsional, yaitu pelajaran yang bisa dipilih sama mereka gitu. Pelajaran yang wajib kalau di sini itu seperti bahasa Inggris ya, bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Melayu itu wajib di sini. Kemudian juga mereka ada STEM education itu sudah di ini ya, science, matematik, engineering, teknologi itu sudah digabungkan menjadi STEM education, itu wajib bagi mereka di sini. Kemudian ada juga pelajaran-pelajaran tambahan yang mereka bisa pilih, baik itu mungkin ke komputer ataupun ke olahraga dan pelajaran-pelajaran lainnya. Kalau sistem pembelajaran di sini tidak beda sih, sama-sama juga seperti di sana sebenarnya. Sama juga sih, nggak ada bedanya. Orang-orang di sini sama-sama juga seperti di sana gitu. Kepintarannya, IQ-nya sama juga sih sebenarnya dengan orang di sana. Bahkan saya lihat kreativitasnya lebih kreatif orang Indonesia dibandingkan dengan di sini. Kemudian kalau kurikulum design di sini melibatkan yang namanya instructional designer namanya. Jadi dalam mendesain, merancang kurikulum itu tentu bukan guru, tapi ada profesi yang disebut dengan instructional designer, curriculum developer. Jadi mereka itu bekerja dengan pakar-pakar ya, dilibatkan pakar-pakar, dilibatkan subject matter expert, pakar-pakar dari bidang-bidang pelajaran dalam mendesain dan membangun kurikulum. Tentu kurikulum itu di semua negara itu, semua kurikulum itu berpengaruh ke ada hubungannya dengan dunia politik ya. Politik berganti, kurikulum juga berganti, dan itu sudah biasa itu di berbagai negara seperti itu juga. Kurikulum berganti, pemerintah berganti, kurikulum juga ikut berganti. Itu. Bahkan bukan hanya di level negara, di level kampus pun, bahkan di sini juga sekalipun itu berganti pemerintahan seperti rektor, dekan, itu program-program juga berganti ya. Kurikulum juga beberapa juga berganti ya. Itu satu hal yang biasa gitu. Yang ketiga tentang kesejahteraan. Kalau kesejahteraan di sini, kalau di sini menjadi guru itu sangat susah sekali menjadi guru di sini. Dan level guru di sini di bawah dosen. Dan kebanyakan guru-guru yang sudah tinggi kebanyakan menjadi dosen. Setelah menjadi guru, sudah banyak pengalaman menjadi guru, mereka bisa mentransfer diri menjadi dosen. Kalau kesejahteraan biasa, kalau misalnya kesejahteraan dosen 50, kesejahteraan guru 40. Nah, itu nggak jauh beda di bawah-bawah itu. Maka kalau di sini guru-guru itu naik mobil semua. Gitu. Dan kualifikasi untuk menjadi guru juga agak sedikit tinggi ya, qualified. Dan tentunya fakultas pendidikan itu menjadi kuncinya. Fakultas pendidikan itu tidak menjadi secondary option. Kalau di kampus kita mungkin nggak lulus, orang-orang yang kuliah di pendidikan mungkin nggak lulus di kedokteran, nggak lulus di teknik, baru masuk ke guru. Nggak. Kalau sini memang pilihan pertama. Pilihan pertama dari mereka mengikuti matrikulasi, jadi fakultas tarbiyah, fakultas pendidikan ya, kalau UIN misalnya tarbiyah, kalau di sini fakultas ilmu pendidikan, itu betul-betul menjadi pilihan. Nah, jadi orang-orang yang masuk negeri Malang itu betul-betul first choice, bukan misalnya nggak lulus di tetangga masuk ke negeri Malang, nggak gitu. Harus betul-betul di situ memang tujuan pertama. Itu yang diterapkan di sini. Nah, itu yang mungkin harus betul-betul diterapkan di Indonesia ya.
pabrik untuk menciptakan guru itu harus menjadi pilihan pertama mereka, bukan sekundari, bukan pelarian nggak lulus di tempat lain kemudian baru lari ke keguruan, tidak gitu. Jadi mereka betul-betul sistemnya sangat ketat dan mungkin ini bisa ditiru kita menjadikan fakultas ya keguruan itu menjadi first option, bukan tempat pelarian gitu. Saya rasa itu mungkin Ibu Mazi ingin menambahkan banyak juga mungkin yang bisa ditambahkan. Oke, cukup aja Dokter Zam. Tadi kan pertanyaannya di Malaysia, Dokter. Gitu. Kalau di Indonesia ini Bapak Ibu sudah tahu semua kesejahteraannya gimana, nggak usah ceritakan, semuanya sudah merasakan. Gitu. Baik, silakan Bunda Ari. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya off cam karena saya lagi di jalan ini ngikutinnya. Untuk Dr. Tabrani, saya penasaran bagaimana kelangsungan pembelajaran siswa-siswa di Malaysia, khususnya pada saat pandemi, di mana kita memang diminta untuk daring. Pembelajarannya memang daring, kita juga daring. Tapi saya ingin sikap siswa. Jadi kalau di sini di tempat saya banyak siswa yang kesulitan belajar secara daring. Mereka cenderungnya merasa tidak nyaman karena mereka secara garis besar, mereka diminta untuk belajar sendiri. Sedangkan kalau bertatap muka dengan Bapak Ibu guru, mereka kan bisa langsung konsultasi, sharing seperti itu. Sedangkan pada saat daring itu mereka kesulitan. Nah, dari situ akhirnya muncul masalah, dari mana siswa-siswa kemudian banyak kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua untuk masalah ini jaringan juga itu juga pengaruh juga bagi kami Bapak Ibu guru untuk menyampaikan materi secara yang lebih mudah, misalnya tadi menggunakan pembelajaran inovatif dengan berbagai macam LMS, itu juga kita tidak bisa mudah menggunakannya karena siswa sendiri itu juga kurang menguasai, kurang mampu gitu. Jadi akhirnya Bapak Ibu guru itu lebih banyak memberikan soal-soal. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi dengan pembelajaran daring ini, saya banyak bertanya kepada siswa-siswa itu, mereka merasa tidak nyaman karena mereka harus belajar sendiri dan susah untuk sharing dengan guru, konsultasi dengan guru, mereka merasa kesulitan. Nah, yang saya tanyakan bagaimana dengan situasi di Malaysia, apa sama dengan yang terjadi di tempat kami? Begitu Dr. Zamzam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Zam. Saya rasa sama di seluruh dunia. Saya juga bertanya dengan teman-teman di Amerika juga, Australia juga sama seperti itu sistemnya. Karena murid-murid itu kan mereka pedagogi, mereka masih belajar, masih perlu guidance. Belum bisa 100% mandiri mungkin seperti mahasiswa S2, S3. Mereka masih perlu guidance daripada si guru ini. Masih perlu, belum bisa belajar secara mandiri. Jadi challenge ini bukan hanya dirasakan di Indonesia saja, tapi juga bukan hanya di Malaysia saja, di seluruh dunia itu dirasakan. Karena itu terjadi shock besar. Pandemi ini kan bukan hanya masalah Indonesia saja, tapi masalah isu global di dunia. Semua shock. Bahkan di Singapura juga shock. Di mana-mana shock gitu. Terutama untuk apalagi Indonesia yang mungkin ada daerah-daerah yang jaringan internetnya itu mungkin agak lemah, agak kurang ya. Digitalnya itu agak fasilitas teknologinya itu kurang gitu. Itu juga menjadi problematika gitu. Dan bukan hanya di seluruh negara, di Indonesia sekalipun itu kan berbeda-beda.
Ada sekolah yang mungkin siap melaksanakannya. Kenapa siap? Karena sebelum pandemi mereka sudah menggunakan teknologi. Sebelum pandemi sudah menggunakan teknologi, sudah menggunakan LMS semuanya. Mungkin sekolah-sekolah elit, ya, sekolah-sekolah swasta elit mungkin di daerah-daerah urban ya, kota-kota besar mungkin oke. Tapi sekolah-sekolah yang ketika pandemi baru menggunakan teknologi, pandemi yang memaksakan menggunakan teknologi. Ini semua negara merasakan dampak yang sama gitu. Karena mereka tidak siap dengan hal ini gitu. Dan isu ini sama di berbagai negara gitu, di Malaysia, di Amerika, di Australia sekalipun, di Inggris sekalipun, itu banyak juga sekolah-sekolah yang tidak menggunakan teknologi sebelumnya. Masa pandemi lah mereka pertama menggunakan teknologi, dan mereka juga protes, shock ya dengan situasi tersebut. Sehingga banyak yang melakukan hal-hal yang misalnya beyond daripada itu. Misalnya guru tersebut datang mengunjungi rumah siswa gitu, mengajarkan secara personal gitu. Ada itu case-case seperti di daerah Texas di Amerika Serikat. Di daerah Texas Amerika Serikat misalnya internetnya nggak bagus gitu. Kemudian guru itu datang sampai berkilo-kilometer ke rumah siswa, kemudian mengajarkan secara individu. Besok datang ke tempat lain, dikumpulkan di area itu siapa-siapa saja yang tinggal, dikumpulkan. Datang lagi ke situ. Guru yang harus banyak berkorban di situ. Jadi isu ini semua sih merasakannya, Ibu. Bukan hanya di Indonesia saja, semua itu isu global itu. Saya rasa itu. Oke. Baik, terima kasih Dr. Zam. Baik, monggo silakan Bapak Ibu yang lain dari PPK, monggo Pak Firman, Pak Ahyar biasanya, Pak Yadi, Pak Hamka, silakan. Ini mumpung tadi dijelaskan project sama PBL loh Bapak Ibu, yang biasanya Bapak Ibu bingungkan terkait dengan model problem sama project. Silakan Bapak Ibu. Bunda. Silakan Bu Sri ya. J. Mangga, silakan Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Dr. Zamzami. Saya guru PPG dari SMK Negeri 1 Jombang. Mohon izin bertanya, sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan tapi sudah terwakili oleh penanya sebelumnya. Ya kita kepo aja Pak sebenarnya. Nah, jadi dengan media pembelajaran, teknik-teknik pembelajaran yang panjenengan sampaikan itu tadi, kita oke-oke saja, Pak. Sebenarnya kita, kalau kita mau belajar, bisa. Kita insya Allah serba bisa. Cuman begini, Bapak. Kalau saya mengamati dari yang namanya game itu saja, Pak. Saya rasanya begini, saya pernah mencoba. Tapi mungkin, Pak, dari konsep kami yang mungkin asal-asalan, atau mungkin yang kurang memiliki standar yang gimana lah istilahnya, bisa meyakinkan siswa. Akhirnya kita membawa dengan materi itu, kita membuat materi itu justru jadi mainan gitu loh, Pak. Nah, jadi esensi ilmunya itu jadi hilang. Jadi anak-anak terbawa untuk cenderung namanya mainan ya cenderung meremehkan, Bapak. Begitu. Nah, beda dengan kalau kita mengajar yang dengan menerangkan begitu, dengan bisa meyakinkan dengan body language kita dengan dengan pemahaman kita, dengan pengalaman-pengalaman kita. Saya pernah menyampaikan ke anak-anak akhirnya kok begini, Bu, tidak diterangkan ya enggak paham kami. Begitu. Nah, mungkin budaya, Bapak. Jadi budaya itu yang sekiranya belum dimiliki oleh siswa-siswa kita yang notabene ini terjadi dan ini diterapkan karena hanya by accident saja, karena kecelakaan saja, karena kondisi saja yang akhirnya menuntut untuk menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif ini. Nah, Bapak, saya tolong dipahamkan bagaimana cara kita bisa mengkonsep suatu pembelajaran yang kalau kita terangkan itu, anak-anak bisa paham, kemudian bisa meyakini seakan-akan esensi ilmu itu benar-benar dipegang. Tapi kalau menggunakan game, itu kan seakan-akan nanti nilai sakralnya itu kabur gitu loh, Pak. Jadi ya jadi mainan, wong game itu ya mainan begitu. Mohon kami dipahamkan bagaimana konsepnya agar bisa membawa yang namanya intisari dari ilmu ini ketika kita bawakan dengan menggunakan game itu esensinya tetap menjadi ilmu dan bukan dianggap sebagai mainan. Gitu, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.
Dr. Zam, perlu diketahui Bu Sri ini luar biasa. Beliau senior, gitu ya, beliau senior peserta PPG, tapi beliau mau belajar, gitu ya, mau belajar terkait dengan teknologi-teknologi yang digunakan di dalam PPG ini, gitu. Mungkin dijelaskan ini Dr. Zam terkait game dan gamification. Kayaknya ada salah konsep terkait dengan game dan gamification. Tadi yang saya tangkap seperti itu, Dokter. Oh, oke. Iya. Sebenarnya tidak perlu bermain game. Yang tadi itu kan bermain game. Saya juga nggak suka bermain game sebenarnya. Nggak pernah menerapkan permainan game untuk siswa-siswa. Karena banyak siswa nggak siap untuk permainan game misalnya. Jadi ada sistem yang baru disebut dengan gamifikasi. Gamifikasi itu bukan bermain game, tapi mengadopsi elemen-elemen daripada game, tapi diterapkan di dunia non-game. Nah, di sana ada poin, ada badge, ada aplikasi-aplikasi juga. Jadi siswa itu nggak bisa bermain game, tapi ada elemen-elemen motivasi-motivasi nilai-nilai game yang diterapkan di luar permainan games. Itu disebut dengan pembelajaran gamified learning, gamifikasi, bukan bermain game gitu. Kemudian kalau kita bisa berbicara tentang metode apa sih yang paling bagus diterapkan dalam pembelajaran, nah jawabannya adalah tidak ada metode satupun. Metode terbagus adalah guru itu sendiri, bukan metode gitu. Which one is the best method? Nggak ada metode satupun di dunia ini yang paling bagus diterapkan dalam pembelajaran. Metode itu yang terbagus itu adalah tergantung anak murid itu, ya tergantung budaya kultur dia dan tergantung si guru ini sendiri. Dan kalau misalnya di luar, di setiap kelas itu guru tidak bekerja sendiri. Pengalaman misalnya saya di Hong Kong, itu guru itu selalu didampingi oleh misalnya ada instructional designer di sana, ada content developer, jadi guru itu tidak memberikan tidak bekerja sendiri dari menyiapkan materi semua. Jadi mereka itu ada seperti tim. Nah, kalau misalnya di Hong Kong itu memang ada unit khusus yang membantu guru dalam proses belajar mengajar, baik itu menyiapkan konten, baik itu melihat apa yang dibutuhkan oleh siswa, semua itu sangat sistematis, ya. Seperti misalnya kita ke praktek dokter, bukan hanya si dokter itu sendiri di ruangan itu. Jadi dia dibantu oleh asisten-asisten. Mungkin ini masih kurang di Indonesia, di mana guru itu harus berjuang sangat berjuang sendiri ya, untuk menyiapkan bahan sendiri, membuat video sendiri, melihat keperluan murid sendiri, semua harus dilakukan sendiri gitu. Mungkin ini yang belum ada di negara kita. Mungkin kalau kita lihat guru-guru di luar, mereka sangat dimanjakan. Guru-guru di luar itu sangat dimanjakan oleh support center, ya, pedagogi support center, yang mana guru-guru itu bisa datang ke sana, bisa minta bantu, apalagi masalah-masalah teknikal, kan, nggak perlu ribet-ribet. Mungkin itu yang belum ada di tempat kita. Kalau di negara maju memang itu sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya ingin menerapkan game atau tidak gitu, itu nggak bisa dipaksakan. Itu nggak bisa dipaksakan. Metode ini harus diterapkan kepada murid ini, metode ini harus diterapkan kepada murid ini. Kalau nggak cocok ya nggak usah diterapkan. Kalau teknologi itu nggak bisa diterapkan ya jangan diterapkan. Gitu. Kadang-kadang teknologi itu bukan malah menyelesaikan masalah, malah membuat masalah semakin bermasalah gitu. Jadi jangan menerapkan teknologi gitu. Jadi yang tahu itu siapa ya? Guru tersebut yang tahu hal tersebut ya guru tersebut ya. Jangan dipaksakan kalau itu tidak siap dan siswa itu juga tidak siap, guru tidak siap. Jadi ya seperti itu. Ya, kalau bisa teknologi nggak siap diterapkan ya jangan dipaksakan untuk diterapkan. Mungkin ada cara-cara lain yang lebih interaktif dan inovatif. Dan mungkin guru itu lebih paham, lebih tahu kemana mau dibawa anak-anak tersebut dengan cara dia. Begitu. Ya, itu, Ibu. Oke, terima kasih Dr. Zam. Bu Sri, itu ya yang dijelaskan Dr. Zam. Jadi Bapak Ibu mohon dibedakan antara game dengan gamification. Itu harus dibedakan. Gamification itu membawa dunia pembelajaran kayak main game. Bukan main game, bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kita menerapkan project based learning gitu ya. Pada kan itu ada sintak-sintaknya. Pada tahapan
keberapa itu tahapan pertama kalau terpenuhi maka nanti dapat 10 poin. Pada nanti sintak kedua nanti dapat poin 20 gitu. Jadi seperti itu. Nah, poin-poin itu kemudian dikasih tanda label bintang, kasih tanda bintang 2 itu merupakan bentuk game gitu ya, atau kita menyebutnya gamification di dalam dunia pendidikan. Bukan gamenya itu kita ajak main game anak-anak, bukan, Bu. Jadi gamification itu membawa dunia pembelajaran sesungguhnya, tapi itu dengan cara-cara game gitu ya. Jadi jika mereka sudah pada level pertama terpenuhi, maka dia akan mendapatkan poin-poin yang sudah disepakati gitu, Bu. Gitu ya, Bu. Oke, baik. Ya, sukses Bu Sri. Moga silakan Bapak Ibu yang lain. Biasanya Pak Firman ini. Mana kalau ini Pak tidak ada yang Firman? nanya saya tanduk loh Bunda. Kenapa? Kalau tidak ada yang nanya saya tanduk. Jangan dulu, Pak. Ini Bapak-bapak dulu, Bapak-bapak dulu. Biasanya itu kan Pak Akhyar, Pak Firman, Pak Zikri. Bapak Ibu yang S2, monggo Mas Eko, silakan. Ya, mungkin sedikit menambahkan Bu Mazi. Ya, silakan Pak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Dr. Zamzami, dengan saya Firman Shah. Saya dari Tuban. Begini Pak, terkait ini kan artinya anak menggunakan media ya. Oke. Nah, pada SMK ini terkadang anak itu, kalau permasalahan di kami, terkadang anak itu lebih menyukai secara langsung. Jadi anak itu kalau hanya misalkan untuk soal, oke lah kita pakai kuis. Nah, tapi untuk kuis itu memang kendala kita adalah di waktu. Misalkan kita itu jamnya, misalkan biasanya kalau di kami memang tidak ada pengaturan yang antara jarak. Misalkan hari ini ngajar 2 jam, kemudian besok nggak ngajar, besok baru ngajar materi yang berikutnya. Nah, mungkin volume kerja kami itu mungkin kalau di kami itu volumenya cukup banyak, sehingga kami terus terang sulit untuk mengatur kapan harus membuat media dengan game itu. Nah, sedangkan akhirnya anak itu kita tidak bisa membuat fun mereka, ya hanya bisa mereka akan senang jika dikenalkan dengan hal-hal baru. Misalkan mereka tidak pernah mengenal apa itu seperti tadi apa ya, misalkan Gmeet lah, Google Meet, anak itu tidak mengenal. Tapi ketika dikenalkan seperti itu, langsung secara langsung, oh ternyata bisa gini ya, oh ternyata bisa pakai untuk ini juga, oh bisa share gini. Nah, anak itu merasa senang. Jadi kalau di kami, kalau di karakter anak kami mungkin masih lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya langsung praktek. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan anak itu karena masih belum dicoba untuk menggunakan game-game, ya, karena itu tadi kendalanya dari kami adalah jadwal kami itu padat. Jadi 1 minggu saya memegang itu 40 jam. Jadi 40 jam itu ada sekitar 3 mata pelajaran yang saya pegang. Untuk 1 mata pelajaran itu sekitar ada 6, untuk yang ini ya ada 6. Nah, 6 itu langsung berjejer di 3 hari yang sama. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Otomatis dari kami guru kesulitan untuk mengatur bagaimana membuat media yang menarik tadi, seperti kuis, seperti di model dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu curhatan saya. Ya, terima kasih. Pak Firman ini curhatan mewakili guru-guru se-Indonesia, Dr. Zam.
Ya, termasuk dosen di UM juga. Jadi kalau tadi mengajarnya Pak Firman mulai Senin sampai berjejer sampai Sabtu. Kalau dosen Dr. Zam tahu sendiri, saya 30 SKS kayak gitu. Gimana, silakan Dr. Zam. Iya. Kalau saya melihat dosen-dosen pengajar ini sebenarnya sama juga seperti sekarang artis-artis itu, ketika mereka membuat video content creator, itu juga mereka sebenarnya nggak punya waktu untuk membuatnya. Ada asisten misalnya yang membuatnya ya. Mungkin itu ya, di Indonesia itu perlu mungkin educational content creator. Jadi yang direkrut ke depan itu bukan hanya guru mungkin. Jadi educational content creator, jadi mereka itu betul-betul membantu para guru menyiapkan media-media berbasis teknologi gitu. Jadi kalau bisa ke depan itu guru-guru itu tidak lagi disibukkan dengan hal yang teknis seperti ini ya, membuat media, membuat video YouTube. Jadi sudah ada di setiap sekolah paling tidak ada satu. Jadi kerjanya buat konten aja dia gitu. Sekarang kan lagi populer tentang content creator gitu. Nah, bagaimana educational content creator ini bisa hidup ya di sekolah-sekolah ke depan di Indonesia, sehingga guru-guru tidak terbebani ya. Banyak sekali jam tugas mengajar, belum lagi tugas lainnya ya gitu. Mungkin itu salah satu solusi yang bisa kita propose Bu ke depan. Ya. Di kampus bisa juga mungkin Bu, jurusan satu orang untuk content creator. Ya. Kalau kami mengajak mahasiswa dokter, mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang kreatif kayak kemarin Dokter Zamzami yang kenal, kami punya tim 7 itu yang solid, itu yang membantu kami gitu ya. Nah, mungkin yang kesulitan ini adalah guru-guru, memang kasihan, padat padat, mengajarnya padat, kemudian administratif dokter. Jadi betul. RPP, membuat RPP atau sekarang namanya Please. Bu Maji nge-freeze, dokter. Maji? Nge-freeze, dok. Connection ya? Yes. Terputus sih, maaf. Jadi memang luar biasa, apalagi kurikulum Merdeka ini semakin berat sehingga bebannya pun juga semakin berat. Ini Bapak Ibu yang kuliah S2 ini pun juga saya yakin luar biasa, sambil mengajar beliau juga masih menyempatkan kuliah gitu ya. Yang PPG juga luar biasa karena sambil mengajar beliau masih setia dengan PPG-nya yang setiap hari harus on 7 jam dokter. Gitu. Jadi luar biasa memang guru-guru kita ini. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi silakan. Pak Eko biasanya, Mas Eko. Ada Pak Eko? Silakan Mas Eko. Ya, kalau saya mungkin malah begitu juga, karena saya mengajarnya bukan di SMK, saya ngajarnya dengan anak-anak, dengan SD, jadi sangat bantu sekali dengan adanya IT. Jadi ketika mereka diminta untuk membawa handphone untuk biasanya kalau saya pakainya Quizzes untuk belajar kami. Jadi pakai Quizzes itu lebih menarik mereka untuk belajar karena anak-anak memang dunianya anak-anak itu kan dunia yang harus kita bawa untuk selalu senang ya, harus kita bawa selalu fun seperti itu. Tapi sebenarnya pertanyaan saya tadi juga sudah ini ya, saya banyak mencoba juga terkait dengan platform dan lain sebagainya yang terkait dengan game, sama seperti Bu Sri tadi, tapi sebenarnya ya sudah terjawab juga. Tapi mungkin lebih ke rekomendasi, kira-kira apa sih yang bisa membuat, atau mungkin perlu ya, kalau saya sih biasanya setelah mereka main game itu ada asesmen lain untuk mengukur sebagai tolak ukur ya, kalau ukur mereka paham tidak sih dengan ini, atau hanya asik dengan gamenya saja. Nah, kira-kira kalau seperti itu perlu tidak dokter? Terima kasih. Mungkin bisa lebih kepada discussion mungkin atau feedback setelah itu, seperti quiz based discussion.
Jadi setiap soalan ataupun materi-materi dalam kuis itu bisa didiskus lebih jauh. Kami juga pernah menerapkan di awal Bisa. pembelajaran. Ya, kuis itu bisa juga dijadikan bukan sebagai jadi dari kuis itu, setelah kuis itu diskusi. Jadi bahan diskusi itu semua itu ada dalam kuis. Jadi setiap soal itu dikupas dalam bentuk diskusi, dalam bentuk tanya jawab. Jadi misalnya ada 20 pertanyaan dalam kuis, itu kadang bisa menghabiskan waktu sampai 1 jam untuk dibahas setelah kuis itu. Mungkin tidak cukup hanya sampai kuis itu saja, tapi mungkin soal-soal dalam kuis itu perlu soal-soal yang kritis, soal-soal yang terbuka untuk didiskusikan setelah selesai kuis, soal-soal yang mungkin bisa bercabang-bercabang lagi, mungkin itu. Sehingga kegiatannya tidak hanya tertumpu pada kuis saja, tapi ada discussion setelah kuis itu, feedback terhadap soal-soal dalam kuis tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Dr. Zam. Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya Bu Mazi. Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Nurul. Nggih. Mohon maaf Bu Mazi dan juga salam kenal dengan Dr. Zamzami. Saya di sini adalah mahasiswa S2, tetapi juga sekaligus sebagai mahasiswa PPG, Bu Mazi. Saya dulu izinnya kepada Bu Wening, waktu Bu Wening masih mengajar. Nggih. Karena sekarang digantikan sama Bu Mazi. Jadi memang agak riwah juga S2 dan juga PPG, tapi saya masih tetap semangat. Saya masih ingin tetap semangat terus. Nggih. Begini, Dr. Zamzami, pengalaman waktu saya PPG dan sampai sekarang proses saya adalah proses PPL dengan syuting 4 kali syuting itu. Di Indonesia, selama saya itu berpengalaman di PPG ini dan juga di desain pembelajaran yang sebelumnya sudah diterangkan oleh beberapa dosen juga, pemakaian metode problem based learning dan juga project based learning itu seolah-olah gitu ya sebagai solusi dari pembelajaran siswa abad 21 atau yang kita sebut sebagai generasi Z seperti itu. Nah, apakah penggunaan metode ini memang menurut dokter, menurut dokter saja enggak apa-apa? Itu merupakan solusi atau merupakan metode yang sesuai, bukan yang paling baik, karena memang metode yang paling baik itu tidak ada, karena memang metode itu harus ada plus dan minus, karena setiap metode ada plus dan minus. Nah, menurut dokter, apakah metode ini PBL dan juga PJBL itu merupakan metode yang solutif bagi siswa abad 21 atau generasi Z? Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dokter, memang untuk membuat guru itu menjadi profesional itu memang ada yang namanya PPG, dan apakah di Malaysia juga ada seperti ini, dokter? Ini saya penasaran aja gitu, karena memang PPG di Indonesia itu, mohon maaf, membuat sebagian besar guru itu seperti takut, momok gitu. Wah, saya PPG, wah saya harus bagaimana? Tugasnya banyak. Kemudian sampai stres dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Apakah di Malaysia juga seperti itu gitu? Kemudian untuk tugas sebagai guru juga membuat media, membuat administrasi yang begitu banyak. Apakah di Malaysia juga dibebankan seperti itu kepada guru gitu? Nah, itu sebagai perbandingan saja, karena memang kita berbeda negara, mohon maaf, dan juga kurang dan lebihnya kita bisa belajar seperti itu. Terima kasih Dr. Zami dan juga Bu Masi, mohon maaf kalau terlalu panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama tentang project based learning dengan problem based learning. Sebenarnya metode ini bukan baru, sudah lama. Cuma di Indonesia dia masih baru populer. Metode ini sudah lama, bahkan sudah jadul sebenarnya. Sudah ada dari tahun 2000-an, problem dan project. Ini kan asal-usulnya daripada industri. Nah, karena kebetulan menteri kita itu orang industri, menteri pendidikan, orang industri, jadi dia ingin mengarahkan semua lulusan, yaitu tujuan daripada pendidikan Indonesia itu harus ada match antara dunia pendidikan dengan, maka lahirlah project dengan problem based learning, ya, yang mana kalau dikatakan bagus atau tidak, bisa bagus, bisa tidak. Ada pelajaran-pelajaran yang relevan diterapkan, ada subjek pelajaran yang tidak bisa dipaksakan dengan project based learning, nggak bisa. Ada subjek yang cocok dengan case based learning, dengan problem based learning, dengan inquiry based learning. Ada subjek-subjek yang tidak cocok, tidak bisa dipaksakan. Tidak semua mata kuliah, tidak semua pelajaran bisa diprojekkan di project based learning gitu. Jadi pelajaran-pelajaran mungkin SMK itu relevan karena mungkin related dengan dunia industri, mungkin cocok. Tapi juga project based learning itu dia fleksibel, bisa dimodifikasi, fleksibel. Tidak ada satu metode project harus ikuti ini nggak ada gitu. Dia bisa fleksibel, bisa dimodifikasi oleh pengajar itu sekreatif mungkin sehingga punya project, dan projectnya itu continuous gitu. Jadi kalau Nge-freeze Bu Mazi. Tanya itu baik atau tidak, ya bisa baik, bisa nggak baik gitu. Dan kemudian kalau yang kedua tentang apa? Tentang PPG ya di Malaysia. Ada PPG nggak di Malaysia? Di sini nggak ada yang seperti PPG. Cuma di sini guru-guru itu mungkin setiap 2 tahun sekali atau setahun sekali seperti ada charge ya. Mereka ada seperti camp, ada seperti untuk apa namanya? Untuk meningkatkan capacity building mereka. Jadi mereka ada improvement secara continuous, bukan hanya di PPG saja. Mungkin Indonesia ada juga continuous setahun sekali mereka pergi ke camp untuk ikut apa gitu. Seperti itu. Kalau PPG seperti Indonesia ya tidak ada ya. Kemudian kalau yang ketiga tentang media pembelajaran yang didesain oleh guru, ya di sini juga media pembelajaran guru yang buat. Tapi masalahnya beban guru nggak terlalu berat di sini. Jam mengajarnya nggak banyak ya, mata pelajaran ya kan nggak banyak, tugas administrasi bukan tugas guru gitu. Jadi ada tenaga administrasi gitu. Jadi iya media juga didesain oleh guru, tetapi beban guru tidak banyak. Jadi guru tidak banyak beban ya dalam urusan administrasi, tidak banyak pelajaran yang mereka ajarkan gitu. Jumlah guru di setiap sekolah itu banyak gitu. Jadi guru tidak terbebani walaupun mereka buat konten sendiri ya nggak ada masalah gitu. Karena mereka tidak terbebani oleh tugas-tugas yang banyak. Baik, terima kasih Dr. Zam. Memang PPG ini kan harapannya tidak semua lulusan pendidikan yang bisa masuk PPG, gitu ya. Jadi seperti Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran itu ada semacam ada profesi, gitu ya, ada profesi. Namun saat awal-awal PPG ini saya juga sempat memprotes. Seorang misalnya di kedokteran aja, masa kalau mau ambil profesi itu boleh dari berbagai macam prodi kan gitu ya, dari berbagai macam baik itu murni atau kependidikan. Itu salah satunya saya saat itu juga protes terkait dengan itu. Tapi kenyataannya tetap aja berlaku. Jadi nanti di dalam proses PPG ini guru-guru itu diajarkan pedagogiknya gitu ya, tapi ternyata tidak diajarkan, tapi semuanya harus mandiri akhirnya, belajar sendiri. Saya tahu betul karena saya mendampingi teman-teman PPG ini
mulai dari awal bagaimana mereka tidak bisa Canva, akhirnya sampai bisa Canva, belajar sendiri, diskusi sendiri, bagaimana mereka mencoba sampai akhirnya menampilkan penampilan yang bagus gitu ya. Luar biasa memang guru-guru kita ini. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Wih, ternyata masih banyak yang tertarik nih, Dokter. Silakan Pak Firman. Ya. Kayaknya ini memang harus datang Pak Zam ini. Iya. Silakan, Firman. Ya, terima kasih. Mungkin tambahannya seperti ini. Kalau menurut Dr. Zamzami, dengan kondisi seperti yang tadi saya sampaikan, untuk media yang paling mudah untuk kami kira-kira diterapkan di Indonesia itu apa ya? Kemudian yang kedua mungkin apakah ada pemberian pelatihan kepada, sebenarnya kami guru-guru Indonesia ini butuh refresh untuk pelatihan ya terkait perangkat-perangkat seperti halnya kita membuat YouTube, membuat video itu seperti apa. Andai kata kita difasilitasi seperti halnya PPG saat ini, insya Allah semua guru di Indonesia saya rasa akan tertarik dengan itu dan akan terbiasa dengan menggunakan teknologi. Mungkin itu. Ya. Ya. Benar. Di Malaysia seperti itu, Ibu. Di Malaysia setiap 6 bulan sekali mereka itu difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan, guru-guru ini untuk di-charge mereka itu dilatih untuk apapun tentang media-media pembelajaran terbaru, itu diupdate, dilatih untuk mereka sehingga mereka bisa gitu. Jadi mereka tidak tertinggal gitu. Mungkin gitu. Sehingga ini Pak Firman dan ibu-ibu semuanya, terutama yang ada kepala sekolah ini, sehingga harus diprogramkan Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dari guru-guru gitu. Jadi programnya kan biasanya satu tahun sekali gitu pergi ke Malang, ke Batu gitu. Nah itu sempatkan misalnya nanti kolaborasi dengan kami yang ada di UM, sebelum rekreasi ada cas ilmu dulu gitu, sehingga bisa seneng gitu ya gurunya, jadi tidak hanya rekreasi tapi juga bisa dapat ilmu. Kan biasanya 1 tahun sekali itu ada rekreasi Dr. Zam gitu ya. Dan biasanya ini tahun-tahun terakhir ini biasanya Kota Malang itu macet ini. Semuanya pada rekreasi ke Malang gitu. Jadi ini ngapain gitu dari sekolah-sekolah ini ke Malang kan gitu. Nah, ini tidak hanya rekreasi, tidak hanya kunjungan gitu Bapak Ibu, tapi juga harus cas ilmu terkait itu. Nah, yang disampaikan Dr. Zam tadi bahwa kami punya alat Oculus virtual reality, ini kan sudah Bapak Ibu guru SMK itu sudah tahu Dr. Zam, ini kami kebanjiran kunjungan dokter. Jadi sampai saya jadwal sampai Januari ini masih nggak boleh setiap hari. Jadi saya itu lari-lari. Jadi nggak habis ngajar, ada kunjungan lagi, seperti itu. Jadi luar biasa memang terkait dengan perkembangan teknologi itu ternyata menarik buat untuk belajar. Saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini juga aslinya kepingin maju, cuman kadang-kadang jembatannya itu yang perlu kita bangun kan gitu. Baik, yang terakhir Bu Juwairi ya. Terima kasih, tapi sepertinya Pak Zamzami dokter lagi. Udah ya. Gimana? Nge-freeze kayaknya dokter Zamzami ya. Iya. Ditunggu dulu gimana nih? Saya nge-freeze. Iya. Habis kuota kayaknya, Bu. Ini enggak hujan ini Bu. Jadi kurang bagus ini. Ini ya. Dokter, my question, how do teacher in Malaysia conduct evaluation so they can determine gamification for learning? And the last question, ngepris lagi. Bentar, saya tunggu aja dulu. Masih ngepris, Bu? Iya. Okay, Doctor. Repeat or no? Yeah. Please, sure. Okay. How about
ini, how do teacher in Malaysia conduct evaluation so they can determine gamification for learning? And the last question, do you have social media? Social media, oke. Yes. Oke. Kalau hari ini evaluation is not only based on the summative evaluations. Kalau Indonesia mungkin masih menitik beratkan pada summative evaluation, final evaluations. Tapi di beberapa negara itu summative evaluation only 20 or 10% only. Tapi mereka evaluation based on the process. Whole process ada evaluation, formative evaluations. Dari minggu pertama mereka sudah evaluation dan itu seperti project based itu evaluation. Evaluation itu continuous, terus dan bahkan ujian akhir ada beberapa sekolah misalnya pelajaran atau di kampus itu ujian akhir tidak ada ujian akhir karena sudah ada di formatif itu semua, formative evaluation. Walaupun ada persentasenya itu percentage untuk summative evaluation akhirnya itu hanya 10% saja gitu. Jadi tidak menitik beratkan pada ujian akhir, ujian final, tapi pada proses pembelajaran itu ada proses-proses formatif yang diterapkan. Itu yang sedang populer sekarang, misalnya proses sistem assessment yang tidak lagi menitik beratkan pada summative assessment dengan persentase yang sangat besar gitu. Social media, my social media, yeah. Can you write on chat? Sorry? Sosial medianya bisa ditulis di dalam chat. Oh, you can search, you can search my name dalam Google Zamzami Zainuddin. Boleh Google Zamzami Zainuddin. Instagram. You can find everything. ada. You can search on Google Zamzami Zainuddin. Zamzami Zainuddin. Oke, thank you, sir. Just googling. Oke, mau LinkedIn juga ada, Ibu. Ada. Dari Google ada semua. Ada, Google ada. Oke. Baik, saya kira cukup Dr. Zamzami, tidak terasa sudah 2 jam gitu ya, luar biasa. Ya banyak belajar. Banyak belajar dari teman-teman semua. Sebenarnya ini banyak pertanyaan dokter yang tadi saya catat ini, ada beberapa catatan saya itu banyak sekali, tapi ketemu besok dokter di Malaysia, kita diskusi langsung besok. Sebenarnya Bu, saya ingin banyak bertanya juga dengan teman-teman di sana untuk bahan riset saya. Oh gitu. Iya, karena saya pun jarang di Indonesia, jarang memahami kan situasi dan kondisi di Indonesia, sering banyak di luar. Jadi ingin mengetahui gimana sih di Indonesia sekarang itu, sehingga nanti bisa kita berikan feedback untuk Indonesia. Karena saya agak blank, paling tahu Indonesia dari berita-berita, kan, dari baca berita tentang opini pendidikan, dari yang kita ingin mendengarkan dari guru langsung bagaimana ya di lapangan itu, karena mereka lebih memahami ya. Oke, baik. Sebenarnya saya punya kelas banyak dokter yang terkait dengan guru-guru PPG, BBM, terus ada yang guru-guru MGMP, itu luar biasa dokter. Jadi nanti kalau memang dibutuhkan, gitu ya, Dokter Zamzami tinggal hubungi saya, tinggal saya kumpulkan, saya WA gitu, ada semuanya solid gitu ya, apalagi yang Dokter, please follow back my social media. Oh, sure. Juwairiyah. Oh, ya. Facebook ya, Facebook ada, Instagram ada. Oke. Instagram and Facebook. Saya follow back. Bu Mazi freeze. Oke, yang freeze. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ilmu kita hari ini betul-betul bermanfaat untuk kita, khususnya Bapak Ibu yang mengajar gitu ya. Artinya tadi sudah disampaikan Dr. Zam, tidak ada metode yang terbaik. Ya, metode yang terbaik adalah diri kita sendiri, guru sendiri, guru itu sendiri. Dr. Zamzami, terima kasih atas waktunya, kesibukannya, mau berbagi ilmu dengan kami yang ada di Indonesia. Semoga tidak lelah, tidak bosan dokter. Saya WA terkait untuk mengisi kelas-kelas saya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Dr. Zamzami dan keluarga. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu, kita akhiri kuliah sore kita hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Zam. Bapak Ibu silakan, itu ada di kolom chat, panitia menyediakan
sertifikat gitu ya untuk Bapak Ibu yang mengajar itu sangat penting karena itu sertifikat internasional. Kemudian yang Bapak Ibu PPG juga itu bisa digunakan untuk portofolio saat UKIN nanti gitu ya. Monggo memang itu saya sediakan untuk Bapak Ibu karena pasti Bapak Ibu membutuhkan hal-hal itu karena ini akhir tahun gitu ya. Jadi harus saya adakan kegiatan-kegiatan semacam ini gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu lagi di lain waktu. Untuk Bapak Ibu yang BPM nanti UAS-nya saya kirim ke Mas Eko gitu. Kemudian Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang PPG sampai ketemu besok gitu ya, sampai ketemu besok di kegiatan refleksi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mazi. Terima kasih Bu Mazi. Terima kasih Bu Mazi. Terima kasih Dr. Zamzam. Terima kasih Dr. Zamzam. Bu Juju, linknya kirim ya? Apaan? Kirim di grup ya, linknya ya. Link untuk absen. Oh, udah ada. Udah aku kirim. Bapak Ibu PPG, salam kenal. Saya juga PPG, Bapak Ibu. Bapak Ibu di gelombang berapa? Salam kenal semuanya Bapak Ibu. Sehat-sehat ya. Iya, sehat. Semangat, semangat. Semangat semuanya. Bu Juju ceria sekali hari ini. Apa? Apaan? Yang berkacamata ya.